Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian ide pokok bacaan dan cara menentukannya dalam sebuah paragraf. Pengertian ide pokok bacaan. Sebelum kita membahas cara menentukan ide pokok bacaan, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya, nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama. Di setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Ciri-ciri ide pokok. Untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf, lebih mudah jika kamu mengetahui ciri-ciri ide pokok itu sendiri. Ada apa aja ya? Pertama, mengandung inti permasalahan dari sebuah paragraf. 2. Memiliki kalimat pendukung atau kalimat penjelas. 3. Ide pokok dinyatakan secara jelas atau tidak berbelit-belit. 4. Hanya ada satu ide pokok dalam sebuah paragraf. Fungsi ide pokok. Apa manfaat mengetahui ide pokok dari teks? Kamu harus ingat ya, nama lain ide pokok adalah gagasan pokok suatu paragraf. Jadi, fungsi ide pokok bacaan tentunya untuk menjelaskan inti dari suatu paragraf atau bacaan. Manfaat mengetahui ide pokok dari teks ini, ketika kamu membaca sebuah paragraf, kamu akan mengerti inti dari informasi yang ingin disampaikan. Cara menemukan ide pokok dalam paragraf. Sebenarnya, cara menentukan ide pokok bacaan itu nggak sulit-sulit amat kok. Asal kamu tahu aja caranya. Nah, berikut akan dikasih tahu nih, cara menentukan ide pokok bacaan. Pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Hal pertama yang harus kamu lakukan saat ingin menemukan ide pokok dalam paragraf adalah membaca paragraf tersebut. Kamu perlu dengan cermat dalam membaca sebuah paragraf. Maka, berkonsentrasilah dengan baik. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat harus kamu cermati ketika membacanya. Jangan sampai ada yang terlewat kalimat dalam paragraf tersebut, sampai kamu lupa membacanya. Ketiga, baca tiap kalimatnya. Dalam suatu paragraf, ide pokok bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Kembali lagi, pastikan tidak ada kalimat yang terlewat ya. 4. Tandai ide pokok. Setelah menemukan ide pokok di paragraf tersebut, langsung kamu tandai. Hal ini untuk minimalisir lupa yang bisa saja terjadi. 5. Tandai info penting. Jika ada info penting dalam paragraf tersebut, tidak ada salahnya untuk menandai. Biasanya akan ditanyakan dalam soal-soal di nomor selanjutnya yang menggunakan paragraf yang sama. Contoh menemukan ide pokok bacaan. Oke, setelah mengetahui kelima langkah cara menentukan ide pokok bacaan, kita akan langsung melihat ke contoh ide pokok paragraf. Perhatikan paragraf berikut. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Pada paragraf di atas, ide pokoknya adalah
pada kalimat pertama, yaitu tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Kenapa? Kalau kita analisis kalimat-kalimat lain, fungsi mereka hanya sebagai penjelas dari kalimat utama. Misalnya, pada kalimat dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalimat ini mengacu kepada kalimat utama. Tugas dari kalimat ini adalah memberikan alasan dari mengapa orang yang pensiun tidak perlu stres. Gimana teman-teman? Sudah paham kan tentang fungsi ide pokok bacaan dan 5 langkah menentukan ide pokok dalam paragraf dengan mudah? Mulai sekarang, coba terapkan langkah-langkah ini dan cari ide pokok dari bacaanmu ya. Selamat membaca!